Selamat pagi, Kakak Lisa mau mengajak adik-adik semua untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita siapkan pikiran kita, hati kita, badan kita, semuanya kita siapkan. Kita memakai baju yang rapi ya, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan, yuk mulai. Yuk adik-adik, kita awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu Jump into the Light. Yuk kita mulai. Coba ikutin gerakannya ya. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. He's the light. He's the light. He's the light. The light. He's the light. He's the light. He's the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. He's the light. He's the light. He's the light. The light. He's the light. He's the light. He's the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Jump, jump, jump into the light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita memulai ibadah kita. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita dan semoga kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku. Beserta
Tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita terambil dari Yohanes 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan sudah membangunkan kami dalam keadaan yang baik dan kami akan siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan dan untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Meskipun kami masih melaksanakan kebaktian secara online. Kami percaya bahwa hati kami sudah Tuhan jamah, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama di hari ini akan menjadi benih yang tumbuh subur dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Ini kami anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, pakai bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman supaya ini bisa menjadi buah dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Adik sekalian, pembacaan kita terambil dari Yohanes 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Aku baca untuk kita semua. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah berita firman Tuhan untuk kita semua di pagi hari ini. Oke, nah adik-adik sekalian, hari ini kita akan bercerita, akan sharing tentang Jesus is the light. Nah, kalau teman-teman lihat, adik-adik lihat dalam pembacaan tadi, dari ayat yang ke-12, Tuhan Yesus sudah memperkenalkan dirinya, menyatakan diri bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, adik-adik pernah nggak sih ngebayangin kalau misalnya nih ya, kita ada dalam situasi gelap kayak begini, gitu ya. Ini karena anggap aja kalau misalnya ini gelap gitu ya, adik-adik masuk di sebuah ruangan, terus ruangannya gelap,
tidak terlihat apapun gitu ya. Apa coba yang ada dirasakan gitu ya? Bagaimana perasaan waktu masuk di sebuah ruangan yang begitu gelap ya? Misalnya kalian lihat ilustrasinya seperti yang digambar ini gitu. Kalau gelap seperti ini kita nggak bisa lihat apa-apa ya kan? Tapi bagaimana kalau misalnya diberi cahaya lampu, ya kan? Diberi cahaya lampu, wah langsung terang, ya kan? Kalau diberi sedikit cahaya lampu aja, langsung kegelapan tadi itu menjadi terang, ya kan? Nah, bagaimana perasaan adik-adik semua? Bagaimana perasaan adik-adik ketika tadi ada di yang suasana yang gelap gitu ya, yang sama sekali nggak lihat apa-apa. Coba kamu matiin lampu di kamar kamu gitu ya, matiin lampu, nggak ada cahaya sama sekali, cahaya matahari pun nggak masuk. Terus gimana? Perasaan kamu dalam situasi yang gelap, nggak ada lampunya itu, kamu bisa lihat sesuatu nggak? Pasti nggak bisa, ya kan? Lalu apakah kamu enjoy dengan keadaan yang gelap? Aku yakin pasti enggak, ya kan? Enggak ada orang yang enjoy dengan kegelapan. Yang ada tuh kalau lagi dalam situasi yang gelap gitu ya, kita takut, atau misalnya kita biasanya tuh kalau lihat di film-film gitu ya, kalau gelap tuh diilustrasikan nanti ada monster gitu ya, kalau ada atau ada sesuatu yang buruk gitu akan menghampiri kita. Nah, adik-adik sekalian, tentu tidak ada orang yang suka ada dalam suasana gelap. Ya kan? Kalau tadi adik-adik lihat ya, ini misalnya ini hanya sepenggal gitu ya di samping. Tapi kalau coba deh matiin lampu, terus lihat keadaan sekitar gitu ya, sama sekali nggak ada cahaya sedikit pun dari lampu maupun dari jendela ataupun dari cahaya matahari, nggak ada sama sekali lampu gitu ya. Itu pasti gelap dan nggak ada orang yang ingin tinggal di dalam kegelapan. Harusnya gitu ya. Nah, tapi adik-adik, kenapa hari ini kita harus membahas tentang terang dan gelap ini, gitu ya? Sebenarnya apa yang dimaksud gitu ya? Apa yang dimaksud dengan kegelapan? Lalu mengapa bacaan kita bahkan di ayat 12-nya aja tuh udah mulai gitu ya? Udah mulai dengan Yesus menyatakan dirinya bahwa akulah terang dunia, gitu ya. Kalau kita mau baca lagi dari Yohanes 8 ayat 12 tadi gitu ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pertanyaannya, siapa atau apa yang dimaksud dengan kegelapan dalam ayat tersebut? Gitu ya. Kalau dibilang kegelapan, tadi kan kalau diilustrasikan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam Alkitab tuh, apa sih yang dimaksud dengan kegelapan? Apakah yang dimaksud dalam Alkitab itu juga kegelapan yang karena sama sekali nggak ada lampu, nggak ada cahaya gitu ya, nggak ada cahaya matahari, nggak ada sinar sedikit pun, kita nggak bisa lihat apa-apa gitu ya? Atau apa yang dimaksud dengan kegelapan? Yang dimaksud dengan kegelapan dalam Alkitab, dalam bacaan kita tadi itu adalah our sin, adalah dosa kita. Gitu ya, adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya, hal-hal yang membuat Tuhan sedih gitu. Dan anehnya, kalau tadi dalam situasi yang gelap gitu ya, situasi yang tidak ada lampu, tidak ada cahaya, orang nggak suka dalam situasi yang kayak gitu kan. Tapi kalau situasi kegelapan yang digambarkan dalam Alkitab, anehnya orang-orang tuh suka gitu ya, suka ada dalam kegelapan itu gitu ya. Ketika orang suka berbuat dosa, melakukan hal-hal yang buruk, mereka tuh sama sekali nggak mau deket ya, nggak mau ada di dekat terang itu, nggak mau cari, mereka malah happy gitu ya, mereka malah enjoy dengan situasi gelap yang tadi digambarkan dalam Alkitab, yang situasi gelap yang mana itu tuh adalah dosa, adalah kesalahan, adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Karena kadang-kadang itu berkaitan dengan hal-hal yang secara duniawi mendatangkan kesenangan, tapi ternyata di hadapan Tuhan itu menyakiti hati Tuhan. Nah, kadang-kadang orang gitu ya, kita tuh suka hidup dalam dosa, gitu ya. Kita tidak ingin berada di dekat Tuhan Yesus dan kita tidak ingin berada di dalam terang itu, gitu ya. Nah, tadi
tadi kayak udah sempat bilang bahwa dosa itu intinya kenapa dosa itu kenapa orang memilih hidup di dalam dosa gitu ya, kenapa orang mau ada di dalam dosa gitu ya. Padahal dosa itu kan adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang karena itu mengikuti keinginan daging kita, keinginan daging, keinginan duniawi kita, gitu ya. Misalnya kita menginginkan hal yang lebih daripada yang kita, misalnya nih kita dikasih satu kue gitu ya, terus kemudian karena lihat punyanya orang lain, kok aku dapat satu kue, orang lain dapatnya 2 kue gitu ya, terus kita iri, kita pengen juga dapat 2, itu tuh ya. Jadi hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sadari itu tuh kita anggap itu menyenangkan untuk kita gitu ya. Tapi ternyata kalau kita cek lagi dalam Alkitab, ternyata itu hal-hal yang bukan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau tadi di ayat yang ke-12 aja udah dimulai dengan Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia gitu ya. Dan kalau siapa yang mengikut Tuhan, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, kegelapan yang dimaksud di situ adalah ketika kita jauh dari praktik-praktik, jauh dari perbuatan, tutur kata, atau jangan sampai perbuatan dan tutur kata deh, tapi misalnya keinginan hati aja gitu ya. Dosa tuh bukan juga sesuatu yang udah berwujud tindakan, tutur kata, enggak. Tapi waktu masih di dalam hati gitu ya, masih dipikirin dalam pikiran, itu udah jadi dosa juga gitu ya. Dan itu adalah segala sesuatu yang disebut dosa itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya kita tahu bahwa itu adalah dosa? Satu-satunya cara adalah ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, gitu ya. Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, hikmat Tuhan akan ada di hati kita, gitu ya. Hikmat Tuhan, pikirannya Tuhan tuh akan ada di pikiran kita, akan ada di dalam hati kita, sehingga kita dimampukan untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dikehendaki oleh Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena kalau zaman sekarang tuh kabur ya. Kadang-kadang itu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi karena di dunia ini gitu ya, kayaknya semua orang melakukannya. Kayaknya semua orang enjoy dengannya. Kita ikut-ikutan. Kita jadi, oh ya berarti itu hal yang boleh kayaknya. Padahal kita udah tahu kalau cek dalam Alkitab itu nggak boleh gitu kan. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya kita mengetahui itu adalah dosa? Yang paling pertama, bukan juga karena perkataan orang lain ya. Kadang-kadang apa yang dituntun oleh orang lain tuh belum tentu juga benar gitu ya. Tapi yang dikatakan dosa itu ketika kita memeriksa kembali ke dalam Alkitab. Kalau itu salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan maunya Tuhan, nah itu berarti kita sudah menyakiti hati Tuhan. Dan bagaimana caranya? Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan itu akan membawa kita untuk masuk ke dalam sang terang. Kalau tadi kita ada dalam kegelapan, melakukan hal-hal yang salah, misalnya mau nilai ulangannya bagus gitu ya, lagi PTM, lagi PJJ nih, bukan PTM, lagi PJJ, ulangan gitu ya, kan nggak kelihatan kalau buka buku di bawah gitu ya, kalau nyontek gitu kan nggak kelihatan, open new tab misalnya, kadang-kadang ada aja trik yang bisa kita pakai waktu kita ulangan saat PJJ gitu ya. Kayaknya ini hal yang biasa aja lah, orang cuma nyontek gitu ya. Kayaknya masa Tuhan sedih gara-gara aku nyontek gitu ya. Nah, intinya itu kan adalah perbuatan yang tidak jujur. Dan yang tidak jujur itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan gitu kan. Nah, ketika kita hidup di dalam terang, kita akan selalu diingatkan tuh, kita akan punya hikmat di dalam hati kita, supaya waktu kita mau buka buku, nyontek gitu ya, waktu kita ulangan, kita akan diingetin dalam hati kita, oh itu nggak benar, itu nggak bagus gitu ya. Kita diingatkan untuk hidup dengan jujur. Oke, nah ketika kita memilih untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan, adik-adik, kita akan dibawa ke dalam sang terang. Dan sudah pasti sang terang itu adalah Tuhan Yesus. Jesus is the light, gitu ya. Siapapun yang tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus pasti akan kabur, gitu ya. Bukan kabur yang gimana, tapi setiap orang, setiap kita yang tidak hidup di dalam terang, pasti kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Gitu ya, kayak tadi yang kita ilustrasikan waktu awal gitu ya. Kalau ruangan kita gelap,
nggak ada cahaya lampu, nggak ada cahaya matahari, nggak ada sinar sedikit pun, kita nggak akan bisa lihat apa-apa kan? Sama seperti kalau kita hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita pasti nggak bisa lihat apa-apa. Kita tuh pasti akan jadi orang yang suka bingung, ya, orang yang suka khawatir, bimbang gitu ya. Karena apa? Karena nggak ada yang bisa kita lihat, gitu ya. Kita ke sana ketubruk gitu ya, ketabrak meja, ke sana ketabrak tembok misalnya. Karena kita nggak bisa lihat apa-apa karena itu di dalam kegelapan gitu ya. Berbeda dengan kita yang hidup di dalam terang. Kalau hidup dalam terang, nyala lampu ada, nyala matahari kan kita bisa lihat, oh ya di sana ada tembok, berarti aku harus menjauh gitu ya, supaya tidak menimbulkan sakit karena ketabrak sama tembok. Ya udah aku harus menjauh karena di sana ada tembok. Penglihatan kita jadi clear gitu ya. Kita jadi bisa melihat bahwa oh ya, kita jangan, kalau hidup dalam terang nih, kita nggak akan bawa diri kita ke dalam pencobaan gitu. Kita nggak akan membawa diri kita supaya punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Misalnya suka nyontek atau suka ngelawan atau suka ngebully gitu ya, atau suka apa ya, suka diskriminasi orang lain mungkin ya. Hal-hal yang kita lakukan dan yang kemudian tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan menjadi clear, kita lihat bahwa itu salah ketika kita memilih hidup di dalam terang. Karena kalau hidup dalam terang, kan kita bisa melihat semuanya gitu ya. Kita bisa melihat, kita bisa mengetahui bahwa, oh ya ini di sana ada tembok, nggak boleh ke sana. Oh ya di sana ada meja, nanti kalau aku kesandung gimana, nanti aku luka. Sama seperti itu pula hidup di dalam terang yang dikehendaki dalam Alkitab, bahwasanya kita harus selalu mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya hidup di dalam terang? Hanya ada satu cara, yaitu kita selalu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan, gimana tuh? Ya, yang sudah pasti otomatis harus selalu dilakukan adalah apa? Kita rajin berdoa. Kita rajin baca Alkitab. Rajin cek di dalam Alkitab ini mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Gitu ya. Kita selalu dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, prioritaskan Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan. Nomor satu kan Tuhan. Sehingga di dalam setiap hal, bahkan pun misalnya itu bukan aktivitas di gereja gitu ya, atau aktivitas di sekolah minggu, tapi kita tetap tahu gitu, bahwa ada hal-hal yang, oh ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Bagaimana kita bisa langsung bisa tahu? Karena kita memilih hidup di dalam terang. Hidup dalam terang caranya gimana? Karena kita selalu mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Melibatkan Tuhan dalam setiap rutinitas aktivitas kita. Meskipun itu hanya, tapi kan kalau pergi ke sekolah gitu ya, PJJ tiap hari itu kan emang udah kayak gitu, Kak. Emang udah rutin tiap hari. Melibatkan Tuhan itu bahkan dalam hal yang tiap hari kita lakukan. Bahkan dalam hal terkecil dalam hidup kita harus melibatkan Tuhan. Itu caranya kita hidup di dalam terang. Supaya semuanya jelas, semuanya clear. Penglihatan kita tuh jelas gitu ya. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas karena kita memilih hidup di dalam terang. Apakah ada tantangannya, Kak, kalau selalu hidup di dalam terang? Ada. Pasti godaan itu ada aja gitu ya. Godaan untuk suka dengan yang gelap-gelap itu pasti ada aja tantangannya. Tapi kalau kita sudah kuat gitu ya, kita punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, kita biasakan diri kita untuk rajin berdoa, pagi-pagi kalau bangun minta Roh Kudus, Tuhan hari ini aku bangun, terima kasih aku punya nafas kehidupan. Lalu sekarang aku mau menjalani hari Tuhan, nanti ada banyak godaan nih di luar. Tuhan tolong ya supaya aku tetap ada Roh Kudus menuntun aku untuk selalu ada di dalam terang. Dengan demikian kalau kita komit gitu ya, kita serahin diri kita ke Tuhan, maka yang ada kita akan selalu berjalan dalam terang. Kalaupun ada tantangan, nggak apa-apa. Toh nanti terang yang akan selalu menuntun kita. Kamu kalau misalnya di kegelapan gitu ya, kamu nyalain cahaya senter gitu misalnya ya, misalnya ini gelap. Kamu pakai senter nih, kamu nyalain senternya. Terus kamu jalan ikut senter gitu ya, kamu akan sampai ke tujuan karena cahaya itu yang menuntun kamu, ya kan? Sama kayak kita naik pesawat, ya kan? Di dalam flight, kalau penerbangan malam gitu ya, nanti kalau ada keadaan darurat, dibilangnya apa? Ada cahaya lampu di sepanjang jalan yang akan menuntun kita ke jalan keluar kalau misalnya
ada situasi gelap. Itulah fungsi terang dalam kehidupan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah terus berusaha untuk mendekatkan diri dengan cahaya itu, untuk selalu mendekatkan diri, untuk selalu berusaha berjuang keras untuk hidup di dalam terang, hidup di dalam Tuhan Yesus. Mungkin kalau berdoa susah, banyak godaan, ngantuk lah atau apalah gitu ya, baca Alkitab susah, sekolah minggu, aduh online gini malas banget deh, cuman online gitu kan, malas banget, harus lihat layar, harus lihat screen gitu kan. Nah, tapi itu godaan-godaan yang kalau misalnya kita udah komit hidup dalam terang, kita pasti bisa menghadapi semua godaan, semua tantangan itu, sehingga kita hanya akan hidup di dalam cahaya terang dari Tuhan Yesus. Dan kalau terang itu sudah menjadi milik kita, ya berarti kita sudah hidup dalam Tuhan Yesus. Karena terang itu adalah siapa? Tuhan Yesus sendiri. Jesus is the light. Gitu ya. Hanya dengan cara mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus, dengan sang terang, kita bisa melihat kehidupan kita itu dengan clear. Kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh, jalan mana yang harus kita jalani, mana yang nggak boleh tuh kita paham. Karena kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ayo kita nyanyikan Aku Anak Terang sebagai lanjutan khotbah yang tadi ya. Kalau bisa ikutin gerakannya ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Ayo nyanyikan lagi ya. Coba ikutin gerakannya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di gereja, kemanapun ku pergi. Mari kita jadi anak-anak terang adik-adik. Teman-teman, ayat hafalan hari ini dari Matius 5 ayat 16a. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita persiapkan, bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke GKI Gading Indah, atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop ya adik-adik, lalu minta papa mama untuk drop di gereja. Mari kita nyanyikan lagu Ku Beri Persembahan dari KJ 302 ayat 1 sampai 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hati
Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat Kau sudah memberikan. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa digunakan untuk memperluaskan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah tiba di akhir ibadah sekolah minggu kita. Tapi nggak apa-apa, minggu depan kita ketemu lagi. Mari adik-adik, kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih atas segala berkat-berkat yang Kau curahkan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir. Tuhan, sekiranya kami boleh dapat menjadi anak-anak terang sesuai kehendak-Mu Tuhan, baik dalam perkataan, perbuatan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh dapat kami nikmati hingga saat ini, baik berkat keluarga, pendidikan, materi, dan kesehatan Tuhan, dan segala berkat-berkat yang tidak bisa kami hitung satu persatu. Tuhan, berkati kami selalu ya Bapa, senantiasa, supaya kami terus menjadi anak-anak terang yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sekolah minggu kita sudah usai. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati.